Assalamualaikum Sobat Ila, ketemu lagi dengan saya di Ila Normi Channel. Ada salah satu survei yang telah diterbitkan atau telah dilaksanakan oleh suatu lembaga yang berada di bawah naungan PBB yang menyatakan bahwasannya negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah negara yang religius, di mana di dalam survei tersebut juga menyebutkan berbagai macam negara, yaitu ada negara Mesir, Maladewa, Filipina dan lain sebagainya. Namun pernyataan atau hasil dari survei tersebut hanya didasarkan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang mendasar saja. Pertanyaan-pertanyaan yang mendasar saja yang bagaimana? Yaitu pertanyaan-pertanyaan yang hanya menanyakan apakah kamu percaya surga neraka, apakah kamu religius, apakah kamu percaya dengan akhirat dan lain sebagainya. Namun ketika kita lihat dari esensi atau kenyataan yang ada di masyarakat Indonesia sendiri, ternyata masih banyak peristiwa-peristiwa yang berada di negara Indonesia ini yang konteksnya itu di luar negara yang sangat religius, di mana di negara kita ini masih banyak para pejabat kita yang berkorupsi, masih banyak masyarakat kita yang membuang sampah sembarangan, dan masih banyak juga pemuka-pemuka agama kita yang melakukan pelecehan seksual yang dimana itu dilakukan di dalam suatu lembaga pendidikan yang di bawah naungan agama itu sendiri. Dari peristiwa ini, dari hasil survei dan kenyataan yang ada di lapangan, saya dapat menyimpulkan bahwasannya klaim negara Indonesia sebagai negara yang religius itu hanya sebuah klaim-klaim saja, hanya sebuah klaim pengakuan saja, atau bisa dibilang bahwasannya Indonesia itu hanya mengaku-ngaku negara yang religius. Kenapa bisa demikian? Yaitu tadi, bahwasannya klaim yang dinyatakan negara Indonesia negara yang religius, ternyata secara esensinya masih banyak sekali tindakan-tindakan yang dilakukan dari pemerintahan sampai masyarakatnya, bahkan tokoh agamanya itu yang sangat menyeleweng atau sangat berbelok dari ajaran agama-agama itu sendiri. Agama-agama yang ada di Indonesia itu sendiri. Dari peristiwa pengklaiman atau peristiwa yang hanya mengaku-ngaku bahwasanya negara kita itu sebagai negara religius, itu bisa menimbulkan berbagai macam permasalahan-permasalahan yang ada. Yang salah satunya banyak permasalahan yang muncul dari klaim atau mengaku-ngaku bahwasanya negara itu religius adalah banyak seseorang atau kelompok yang berbisnis itu mengatasnamakan agama, atau bisa enaknya itu bisnis yang dibalut dengan agama. Karena apa? Karena ya itu tadi, bisnis yang dibalut dengan agama, apabila itu bisa terjadi di suatu negara yang dimana negara tersebut hanya mengklaim bahwasanya negaranya religius, itu sangat laku sekali. Ya contohnya seperti yang ada di Indonesia ini. Apapun yang dibungkus dengan agama, itu pasti laku keras sekali yang ada di Indonesia ini. Sampai mulai dari politik, sampai jual beli yang berada di pasar pun, kalau dibungkus sebuah agama, itu pasti laku keras sekali yang ada di Indonesia ini. Saya ambil contoh dari politik misalkan. Kemarin ketika kita melakukan pilpres, beberapa calon atau semua calon pastinya akan mensowani para kiai-kiai atau ulama-ulama. Hal ini menyimpulkan bahwasannya para calon-calon dari presiden tersebut atau pas pileg atau pilihan kepala daerah kemarin itu juga banyak calon-calon yang menyowani kiai.
Bahkan untuk mencalonkan dirinya itu mengklaim sebagai Gus di salah satu calonnya, mengklaim sebagai Habib dan lain sebagainya. Ya, klaim-klaim yang memunculkan simbol-simbol dari agama itu yang bisa disebut berjualan yang dibungkus dengan agama, yang dimana agama yang seharusnya itu mempunyai kekuatan power di atas segalanya itu disembunyikan di bawah untuk menutupi kepentingan-kepentingan politik praktisnya. Sehingga seseorang atau seorang calon yang bisa mendekati kiai tertentu yang mempunyai massa yang banyak, yang mempunyai pengikut yang banyak, maka bisa dipastikan akan memenangi pemilihan kepala daerah, pemilihan caleg, dan lain sebagainya. Saya contohkan lagi, kemarin saya pernah melihat di salah satu platform jual beli online, yaitu di dua platform jual beli online yang ada di Orange, jual beli platform Orange dan yang hijau. Itu ada yang jualan garam. Garam apa? Garam ruqyah. Lah, yang biasanya di pasaran itu garam satu bungkusnya hanya 3.000 sampai 5.000. Lah, di dalam dua platform ini ketika belakangnya dilabeli dengan ruqyah, yang dimana kata ruqyah itu diadopsi dari agama tertentu, maka penjualannya itu naik gratis dan harganya juga bisa dikali-kalikan. Yang biasanya itu di pasaran hanya 5.000 garam biasa, kalau sudah dilabeli dengan ruqyah itu bisa nyampe 25.000, bahkan ada yang nyampe 100.000. Itulah hebatnya jualan kalau dilabeli dengan agama. Selain itu, yang dibutuhkan ketika jualan itu dibungkus agama itu hanya keberanian saja untuk mengemukakan bahwa produknya ini memang benar-benar produk asli dari agama. Contohnya ya saya jelaskan tadi, seperti jual garam ruqyah itu tadi. Bahwasanya di dalam deskripsinya itu disebutkan bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit ain yang disebabkan ain, bisa membuat pagar gaib dan lain sebagainya, yang dimana dilabeli dengan hadis yang menerangkan bahwasanya penyakit ain itu ada. Memang kita sebagai muslim meyakini dan harus yakin bahwasanya penyakit ain itu ada. Lah, hadis yang menyebutkan penyakit ain itu ada, itu dicomot oleh penjual garam ini untuk melabeli garamnya ini ampuh bisa menyembuhkan penyakit ain itu. Nah, inilah penjual beli yang dibungkus dengan agama dan akan sangat laku keras sekali di dalam negara yang hanya mengaku religius tadi. Terus selanjutnya pertanyaannya, kenapa banyak orang yang notabene orang tersebut juga berlatar belakang pendidikan tinggi S1, bahkan sekelas pejabat pun banyak yang terpengaruh dengan para pedagang yang dibungkus dengan agama ini, entah itu dari politik, entah itu jual beli online tadi. Jawabannya ya gini, sesuatu atau seseorang yang ketika seseorang itu mengimani, benar-benar mengimani dengan sebuah agama tertentu, ketika semua itu dihadapkan dengan agama itu sendiri, maka pasti akan takut. Pasti akan mempercayai bahwasannya itu sebuah kebenaran. Karena si penjual ini dengan pintarnya melabeli dirinya, membungkus dirinya dengan dalil-dalil agama. Sehingga walaupun kita yang berpendidikan tinggi akan pasti takluk di hadapannya. Ketika seorang profesor misalkan kalau dihadapkan dengan kiai dan lain sebagainya, kiai yang karismatik, pasti ya akan takdim, kebanyakan ya seperti itu. Apalagi saya analogkan seperti ini. Untuk masyarakat yang di kalangan bawah,
seperti orang yang akan tenggelam, seperti orang yang akan tenggelam terseret arus. Nah, orang yang akan tenggelam terseret arus itu pasti akan begitu bingungnya mencari pertolongan ke sana kemari. Bahkan kalaupun di situ ada rumput yang dimana notabene rumput itu kita tahu rumput itu tumbuhan yang sangat lemah, pasti akan kita pegang untuk keselamatan kita supaya tidak tenggelam. Nah, begitu juga masyarakat yang ada di Indonesia. Kenapa masyarakat kita mudah percaya sekali dengan penjual-penjual atau seseorang yang melabeli membungkus dirinya dengan agama ini? Yaitu tadi, seseorang tersebut, misalkan kalau seseorang tersebut sakit dan biaya berobat sudah mahal, bahkan tidak bisa dijangkau dengan keuangannya, maka sesuatu yang tidak masuk akal pun akan dicoba. Akan dicoba untuk apa ya? Untuk demi kesembuhannya. Kalau tentang politik, kita sebetulnya sudah sangat muak sekali dengan para tokoh politik. Sangat muak sekali. Kenapa sangat muak? Ya karena banyak dari tokoh-tokoh politik ini yang selalu hanya mengumbar janji, yang hanya memanfaatkan kita ketika pada pilihan saja. Nah, ketika tokoh politik tersebut diusung oleh ulama yang notabene ulama itu merepresentasikan dari agama tertentu atau pemuka agama tertentu, maka kita sebagai seseorang yang membutuhkan pertolongan atau seseorang yang sudah sangat muak dengan para tokoh politik yang ya itu saja pemainnya, dengan dibungkus agama atau dibungkus ditamangi para ulama tersebut, maka kita akan dengan sukarela memberikan suara kita untuk memilih seseorang itu. Itulah kenapa alasannya seperti itu tadi. Maka dari itu kita sebagai masyarakat juga harus benar-benar berhati-hati di dalam menyikapi semua ini. Karena ini sangat halus sekali. Soalnya para pembisnis yang culas ini, para politikus yang culas ini, yang melabeli, yang membungkus dirinya dengan agama, itu memposisikan dirinya itu seolah-olah merepresentasikan dari agama yang kita yakini. Sehingga kita dengan sukarela memberikan entah itu materi, suara, dan lain sebagainya untuk kepentingan mereka. Maka dari itu, kita ya harus benar hati-hati, harus benar bisa memilah mana yang benar-benar dari agama itu sendiri atau yang berasal dari simbol-simbol yang notabene itu hanya pembungkus luarnya saja. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.